Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya tentang pembahasan soal-soal materi pada kelas 12 semester 1, yaitu sebelumnya sudah kita pelajari pada video ada materi tentang dimensi 3 dan statistika awal. Kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Di sini ada soal-soal mengenai statistika ya. Kita lanjutkan saja untuk nomor berikutnya. Di sini kita mempunyai tabel yang mana di sini dia data berupa data tunggal ya, karena di sini kelasnya itu tidak dibentuk datanya tidak dibuat dalam kelas-kelas. Jadi ini hanya data tunggal. Yang ditanyakan adalah median. Perlu kita tahu median untuk data tunggal kita bisa cari dengan kita menghitung dulu dia frekuensinya ada berapa ya, ganjil atau genap, karena nanti rumusnya akan berbeda. Total frekuensinya ini ada 7 ditambah 3, 10, ini 11, jadi ada 21 ya. Nah, karena ini ganjil datanya, untuk mencarinya kita cukup data tunggal, mediannya, kita tulis dengan ME gitu boleh juga. Nah, adalah tadi data ke 21 ditambah 1 dibagi 2. Jadi data ke 22. Maksudnya ini kalau Ibu salah menuliskannya ya, seperti ini, data ke 21 ditambah 1 dibagi 2. Nah, seperti ini, jadi tidak bingung. Jadi data ke 22 dibagi 2, data ke 11. Nah, tinggal dihitung saja data ke 11 itu masuknya di yang mana. Ini kan 10, berarti data setelah 10, 11 masuk di kelasnya, masuk di yang ini nilainya, masuk di 7. Jadi median dari data berikut ini yang disajikan dengan tabel adalah 7. Jawabannya yang A, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada tabel distribusi frekuensi ya, datanya berkelompok, ini ada kelas-kelasnya. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata banyak halaman kosong. Kalau kita mau mencari rata-rata data berkelompok, salah satu caranya adalah bisa dengan mencari nilai tengah. Kita tambahkan saja di sini kolomnya. Di sini untuk nilai. Mungkin perkecil saja ya tulisannya supaya cukup. Ini nilai. Ini mulai dari 6 sampai 10. Yang dia frekuensinya 4, kemudian 11 sampai 15, 7, 16 sampai 20, 16 sampai 20 itu 10, dan 21 sampai 25 itu 3. Nah, kita tambahkan untuk nilai tengahnya. 6 sampai 10 caranya gampang ya, 6 ditambah 10 dibagi 2, 16 bagi 2, 8. Nah, untuk berikutnya kita tidak perlu menjumlahkan lagi. Kalau mau lebih cepat, kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas bisa dari sini. 6 sama 11 selisihnya 5. Berarti panjang kelasnya 5. Untuk data nilai tengah berikutnya tinggal 8 tambah 5, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 5, 23. Ini kurang jelas mungkin ya, 23. Nah, kemudian tinggal kita kalikan F dengan XI-nya, data nilai tengahnya. 4 kali 8 kita dapat 32. Kemudian 7 kali 13 kita dapat berapa ini? 91 ya. 91. Kemudian maaf sebentar. Nah, kemudian kita cari ini 18 kali 10 180. 23 kali 3, 69 ya. Nah, sudah. Untuk mencari rata-ratanya adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, ini berarti kita tinggal jumlah aja nih. Yang FIX ini perkalian frekuensi dengan nilai tengah ada 32. 32 ditambah 91, 180, 69, hasilnya 12, 1, 4, 13, 19 tambah 8, 27, 372 ya.
372 dibagi frekuensinya total ada 24. Nah, sudah tinggal kita bagi saja. 372 dibagi dengan 24. Nah, setelah dihitung kita peroleh 372 dibagi 24 adalah 15,5. Jadi rata-rata banyak halaman kosongnya adalah yang B ya, 15,5 halaman. Nah, ini salah satu cara untuk mencari rata-rata data berkelompok yang cukup mudah untuk dipakai ya, dengan nilai tengahnya. Selain itu juga banyak cara yang lain sebenarnya. Tapi menurut Ibu ini salah satu yang mudah. Jadi cukup ingat salah satu, pergunakan, terbiasa jadi bisa. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, di sini kali ini ada tabel distribusi frekuensi, kita diminta untuk mencari modusnya. Tabelnya masih sama seperti soal yang sebelumnya sebenarnya. Kalau tadi saat kita mencari rata-rata ini ya, kita kan perlu menambahkan kolom tambahan nilai tengah dan perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Kalau untuk modus, kita tidak perlu menambahkan kolom baru untuk mencari nilai modusnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari kelas modus atau kelas yang frekuensinya paling banyak, yaitu yang mana? Yang ini ya, yang 10. Nah, kelas modus ini akan kita gunakan untuk mencari tepi bawah dan D1 dan juga D2-nya. Nah, seperti ini rumusnya. Dikalikan panjang. Kalau panjang kelas tadi sudah ya, seperti yang Ibu ajarkan tadi, bisa kita mengurangkan atau selisih antara 6 dengan 11 ini 5, panjang kelasnya 5. Atau kita bisa menghitung juga 6 sampai 10 itu ada berapa bilangan? 6, 7, 8, 9, 10, ada 5 bilangan. Itu seperti itu juga bisa. Kalau mengurangkan selisih 11 dengan 6 itu sangat efektif kalau datanya panjang kelasnya banyak. Jadi tidak perlu menghitung banyak bilangannya ada berapa. Kalau ini kan masih sedikit. Nah, panjang kelasnya 5. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, kelas modusnya akan digunakan untuk mencari tepi bawah dan D1, D2-nya ini. Kalau kelas modusnya 16 sampai 20, maka tepi bawahnya berapa? Batas bawahnya 16, tepi bawahnya 15,5. Nah, D1, D2-nya itu adalah selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya kan 10. 10 dengan 7 itu akan selisihnya kan 3. Nah, dia menjadi D1-nya. Ini bukan ganti warna, ini menjadi D1-nya. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya itu menjadi D2. 10 kurang 3 kan 7. Jadi D1-nya 3, kemudian D2-nya 7. Dikalikan panjang kelasnya tadi ketemu 5. Jadi modusnya kita peroleh 15,5 ditambah 3/10 dikali 5 ya. Nah, ini kita 2, 3 bagi 2, 1,5. Jadi modusnya adalah 15,5 ditambah 1,5 hasilnya 17. Jadi modusnya adalah 17 halaman, jawabannya yang D. Mudah ya, seperti itu untuk mencari modus. Tidak perlu kolom tambahan seperti mencari rata-rata. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalau dari tadi kita data disajikan dalam distribusi frekuensi, ini datanya disajikan menggunakan poligon dan disajikannya menggunakan nilai tengahnya ini ya. Nah, kita ditanya untuk rata-ratanya. Nah, tadi kan juga Ibu sudah ajarkan ya untuk mencari rata-rata dengan nilai tengah. Nah, ini sangat bermanfaat cara yang tadi itu kalau datanya disajikan dengan poligon. Ini kan sudah mudah. Kita data dulu nih nilai tengahnya. Ini nilainya. Ini ini nilai tengahnya ya. Tadi 22, frekuensinya ada 8. Kemudian yang 27 ada 5. Kemudian 32 ada 11 ya. Kemudian 37 ada 7, dan yang 42 ada berapa? Ada 9. Nah, rata-rata tadi kan butuh perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya sama. Masalah kanan kiri kolomnya tidak masalah, ini kan karena Ibu tidak cukup ya. Sekarang tinggal mengalikannya saja, 22 dikali 8
berapa? 160, 16, 176 ya, 176. Kemudian, kita cari 27 kali 5. Ya, jangan terbiasa dengan kalkulator kalau bisa. 13, 135, kalau bisa langsung menghitung, bagus. 32, 352. Kemudian 37 kali 7. 7 kali 7. 259. 42 kali 9. 36, 378 ya. Nah, sudah. Kita tinggal menjumlahkan perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya dibagi dengan frekuensi untuk mencari rata-ratanya. Nah, untuk perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya kita temukan jumlahnya ada 1300 dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ini 20, 13 tambah 7, 20, jadi 40 ya. Nah, tinggal 130 dibagi 4, kita dapat 3. 12 bagi 4 kan 3, sisa 10, 32,5. Jadi jawabannya yang rata-ratanya yang A, 32,5. Mudah ya? Seperti ini kalau mencari rata-rata pada data yang disajikan dengan poligon. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya di sini disediakan histogram ya, penyajian datanya menggunakan histogram, di mana kelas-kelasnya ini disajikannya menggunakan nilai tengahnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan mediannya. Kalau menentukan median, kita lebih mudahnya kita sajikan histogramnya dulu ke tabel distribusi frekuensi ya. Nah, kita sajikan dulu ini nilainya. Kita mengeceknya di sini, kita cari panjang kelasnya dulu, selisihnya. Nilai tengahnya kan 2, selisihnya 2 sama 5, 3. Berarti panjang kelasnya 3. Nah, panjang kelasnya 3, nilai tengahnya 2, yang kelas pertama ya gampang. Berarti dia 1 sampai 3. Kemudian dilanjutkan 4 sampai 6. Nah, kalau ke samping dirasanya kurang cepat, kalian bisa menuliskannya ke bawah. Ini kan selisihnya 3. Jadi 7, 10, 13, 16, 19 ya. Nah, sudah. Ini berarti sama, ke bawahnya 3, 9, 12, 15, 18, 2, 1. Nah, sudah. Frekuensinya yang pertama itu ada 3, kemudian yang berikutnya ada 4, kemudian 11, kemudian 4 lagi, ya, kemudian 8. Maaf, ini ibu menuliskannya agak terlalu jauh. Ini tadi 4 yang 10 sampai 12 4, kemudian 8, kemudian 16 sampai 18 5, yang ini juga 5. Nah, kalau tadi rata-rata kita perlu kolom tambahan untuk nilai tengah, kemudian modus tidak perlu. Kalau untuk mencari median kita perlu tambahan tabel untuk frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif itu gampang. Ini kan 3 ya, yang awal itu tetap. Kemudian untuk yang kelas berikutnya menjumlahkan frekuensi 3 sama 4, jadi 7. Berikutnya 7 tambah 11, 18 tambah 4, 22 tambah 8, 30, 35, 40. Nah, sudah. Nah, perlu diingat bahwa untuk median itu kan rumusnya tepi bawah ditambah setengah N dikurangin FK di frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas mediannya dikalikan dengan panjang. Nah, untuk mencari tepi bawahnya ini kita dari setengah N-nya. Tadi kan itu 40, berarti setengah N-nya kan 20 ya. Nah, 20 itu frekuensi kumulatifnya masuk di yang kelas yang ini. Ya, ini kan 22. Jadi 20 masuk di yang ini. Tepi bawahnya berapa? Kalau batas bawahnya 10, jadi 9,5 ya. Ditambah setengah N tadi 20 dikurangin. Nah, ini pemilihan frekuensi kumulatif kalau kelas mediannya yang ini, maka frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif yang tadi terpilih sebagai kelas median. Jadi yang ini 18 yang digunakan. Jadi 18 dibagi frekuensinya yang 4.
dikali panjangnya tadi sudah ya, yaitu berapa? 3. Tadi ya selisih dari 2 sama 5. Nah, tinggal kita hitung aja. Ini Ibu hapus. Kita peroleh mediannya. Ini median 9,5 ditambah 2/4 dikali 3. 9,5 ditambah 3/2 ya. Ini 2, 1,5. Kita temukan hasilnya 11. Nah, mudah ya. Kalau seperti ini, jawabannya yang 11 mediannya. Kita lanjutkan lagi ya soalnya. Soal berikutnya mengenai kuartil atas dan datanya disajikan dengan distribusi frekuensi. Kalau kuartil atas itu kita akan mencari Q3 ya. Kalau kuartil bawah itu kita mencari Q1-nya. Nah, sama seperti median tadi, kalau mau mencari kuartil kita perlu tambahan kolom frekuensi kumulatif. Ya, karena kebetulan di sini lebih mudah ya, karena datanya sudah disajikan dengan distribusi frekuensi. Kita tinggal menambahkan saja untuk frekuensi kumulatifnya. Di sini 2 tambah 4, 6, kemudian 12, 24, 34, 38. Nah, sudah. Perlu diingat kuartil 3 itu rumusnya hampir sama dengan median ya. Kalau median tadi kan setengah N. Kalau kuartil 3 itu 3/4 N. Dikurangin frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kali panjang. Nah, tapi bawahnya mencarinya juga hampir sama dengan median kok. Cuman kita menggunakan 3/4 N. Nah, 3/4 dikali 38. Berapa ini? Nah, ini kita ketemukan 28,5. Jadi, kita lihat frekuensi kumulatifnya 28,5 itu masuk di yang kelas ini ya. Ibu ganti warnanya dulu biar jelas. Karena di sini kan 34. Kalau yang atasnya kan 24 belum masuk. Jadi kita pilih yang kelas 64 sampai 69 untuk kuartil atasnya. Kemudian kita lanjutkan. Frekuensi kumulatifnya pakai yang 24, frekuensinya pakai yang 10, panjangnya berapa? 40 dikurangin 46, selisihnya ada 6. Jadi, kita bisa menghitung tepi kuartil 3-nya ya. Itu tepi bawahnya, karena 64, batas bawahnya jadi 63,5 ditambah tadi ini 28,5 dikurang frekuensi kumulatifnya 24 dikurang frekuensinya 10 panjangnya 6 sehingga ini 63,5 ditambah 4,5 dibagi 10 dikali 6 ini 5 ini 3 ini 0,9. Nah jadi 63,5 ditambah 2,7 ya. Nah, sudah jadi. Ini hasilnya adalah berapa? 63,5 ditambah 2,7, 12, 65,2. Ya, 65,2. Kebetulan di sini jawabannya tidak ada. Jadi, di jawaban yang benar yang ini, 65,2. Karena mungkin untuk pengetikan jawabannya kurang teliti ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah 65,2 begitu. Bisa ya kalau kuartil atas itu dia Q3. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kuartil bawah. Berarti kita akan mencari nilai Q1-nya. Nah, kalau tadi bentuk datanya disajikan dengan distribusi frekuensi lebih mudah, kalau ini dengan histogram. Tapi histogramnya juga sudah menggunakan kelas-kelas, jadi mudah kok. Kita tulis dulu, kita sajikan dia ke dalam distribusi frekuensi dulu ya. Nih, nilainya ada dari 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, kemudian 81 sampai 100. Kemudian kita tentukan frekuensinya ya, kita lihat histogramnya. Untuk kelas yang pertama itu ada 5,
Kemudian kelas yang kedua itu 4, kelas yang ketiga ada 10, kemudian yang ini 16, kemudian yang ini 5 ya, karena dia itu urut yang pertama. Nah, berarti kita tinggal lanjutkan ke frekuensi kumulatifnya. Ini 5, 9, 19, tambah 16, 35, tambah 5, 40. Nah, sudah. Kita tinggal mencari Q1-nya. Kalau Q3 kan tadi 3/4N, kalau Q1 itu 1/4N. Sama, tepi bawah ditambah 1/4N dikurangin F, frekuensi kumulatif dibagi F dikali panjang. Nah, karena di sini frekuensi kumulatifnya 40, N-nya juga 40, berarti 1/4N-nya kan 10 ya. Nah, 10 itu masuk yang kelas yang ini. Frekuensi kumulatifnya 19. Nah, jadi untuk tepi bawahnya, batas bawah 41, jadi ini 40,5 ditambah tadi ini 10, frekuensi kumulatifnya berarti 9, dibagi frekuensinya 10, panjangnya berapa ini? 21 kurang 10? 20 ya. Nah, sudah, tinggal kita cari atau hitung nilainya untuk Q1-nya. Jadi Q1-nya 40,5 ditambah 1/10 kali 20. 40,5 ditambah 2, hasilnya 42,5. Jadi jawabannya yang C. Bisa ya? Mudah untuk menentukan, baik tadi ada median, kuartil atas, dan kuartil bawah, caranya hampir sama. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini kita sudah memasuki materi tentang ukuran penyebaran data. Kalau ini masih data tunggal ya, simpangan rata-rata. Nah, kalau mau mencari simpangan rata-rata, data tunggal, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya mudah ya, tinggal menjumlahkan semua datanya, ditambah, dibagi dengan banyak data. 7, 8, 4, 5, 6, 6 dibagi banyak datanya berarti ada 6. Nah, ini 15 ditambah 5, 20, 36. Dibagi 6, rata-ratanya 6. Nah, kalau simpangan rata-rata itu mencarinya tinggal nilai mutlak dari setiap datanya dikurangin dengan rata-rata dibagi banyak data. Jadi gini, 7 dikurang 6 ditambah 8 kurang 6 ditambah 4 kurang 6 tambah 5 kurang 6 ditambah 6 kurang 6, ini dikurang, ditambah mutlak 6 kurang 6 dibagi banyak datanya ada 6 ya. Ini jadi 1, 2, karena nilai mutlak 4 kurang 6 tetap positif 2. Ini 1, 0, 0 dibagi 6. Hasilnya ada 6 dibagi 6. Jadi jawabannya 1. Mudah ya, seperti itu untuk menentukan simpangan rata-rata data tunggal. Pertama, cari rata-ratanya dulu, kemudian tinggal cari pakai rumus simpangan rata-rata yang ini. Nah, kalau tadi simpangan rata-rata, sekarang mengenai varians. Nah, varians sebenarnya rumusnya itu hampir sama sih dengan simpangan rata-rata, hanya kalau tadi pakai nilai mutlak, ini pengurangan rata-rata dengan masing-masing nilainya itu dikuadratkan. Kita cari rata-ratanya dulu. 7, 8, 4, 5, 6, 6. Dibagi banyak datanya ada 6. Jadi berapa? 15 tambah 4, 19 tambah 11, 36 bagi 6. Masih sama ya. Rata-ratanya 6. Nah, ini varians atau kita simbolkan apa ya? Bolehlah V. Nah, ini kita kurangkan aja 7 kurang 6, tapi dikuadratkan ya. Tambah 8 kurang 6 dikuadratkan, tambah 4 kurang 6 dikuadratkan, tambah 5 kurang 6 dikuadratkan, tambah 6 dikurang 6 kuadrat. Nggak perlu dituliskan ya, karena ini nggak cukup ibu. Ini 0, karena hasilnya 0. Dibagi banyak datanya ada 6. Nah, hasilnya 1 ditambah 2, 2 kuadrat 4. Tambah min 2 kuadrat juga 4, min 1 kuadrat itu 1, tambah 0, 0, nggak usah ditulis.
Nah, 5 ditambah 5, 10 per 6. Atau kalau mau disederhanakan, berarti berapa? 5 per 3. Berapa ini? 1,67 ya. 2 per 3 itu 67. Jadi jawabannya yang E ya. Mudah kan? Untuk mencari varian seperti itu, rumusnya hampir mirip dengan simpangan rata-rata. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari varians. Gampang. Kebetulan ini kan datanya sama dengan yang tadi. Kita tinggal cari akarnya aja. Akar dari tadi berapa? 5 per 3. Kalau nggak ada di pilihan, kita rasionalkan dulu. Nah ini kan berarti jadi akar 1 per 9 dikali 15. 1 per 9-nya bisa keluar jadi 1 per 3 akar 15. Jawabannya yang mudah ya. Seperti itu untuk latihan soalnya mengenai statistika. Dari yang tadi ya, ada median, modus, rata-rata, sampai ukuran penyebaran data tunggal khususnya seperti ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa di grup atau mungkin yang nonton di channel bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.